Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Gemar pada pagi hari ini di hari Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca pada Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sambil menatap anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah dari orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya kembali ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Puji nama Tuhan. Pada bacaan kita pagi hari ini ada sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang keberaniannya Rasul Paulus dalam bersaksi tentang Tuhan Yesus. Di sini mari sama-sama kita belajar untuk juga kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada sesama kita, kepada sekitar kita, dimanapun kita berada, entah itu di sekolah, entah itu di kampus kita, di tempat kerja kita, bahkan di rumah kita. Mari sama-sama kita belajar untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang kebaikannya Tuhan Yesus. Sesimpel itu, bersaksi tentang pertolongannya Tuhan Yesus yang kita alami. Contohnya, hari ini kita ditolong Tuhan melewati sakit kita. Nah, lewat peristiwa itu, mari sama-sama kita bisa sampaikan, kita sharingkan kepada sekitar kita bahwa Tuhan itu loh baik, Tuhan itu loh dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan penyakit saya, yang menyembuhkan penyakit kita. Nah, ketika kita berani untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada sesama kita, saya percaya akan banyak orang-orang yang akan mengenal Tuhan Yesus. Akan banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sama seperti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi pada pagi hari ini mari sama-sama kita belajar untuk berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita belajar untuk berani mengatakannya. Karena apa? Ketika kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, pasti setiap orang yang mendengarkan kesaksian kita, sharing kita, cerita kita, pasti akan terberkati. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami
Ajar kami Tuhan, didik kami, ingatkan kami untuk kami bisa belajar berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, untuk menceritakan tentang kebaikannya Tuhan Yesus dalam hidup kami, untuk menceritakan pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kami kepada sesama kami, kepada sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami demikian Tuhan, karena kami percaya ketika kami berani bersaksi tentang Engkau pasti akan memberkati sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menjagai dari pagi hari ini sampai malam hari nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.